Berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Ya, jadi saya harap sih semua bisa mengikuti gitu ya. Bagi yang ready, bukan Pak Ready ya. Ready, login dulu. Kalau sudah bisa ping, berarti kamu sebenarnya sudah setengah langkah selesai ya. Ya, jadi sudah terkoneksi antara si penyerang dan si korban. Ya, berikutnya si meta bisa dibiarkan bobok nyenyak, jadi tinggal diminimize saja, kita mainnya dikali semua. Ya, metanya kalau udah bisa ping, udah bisa connect, diminimize saja, biarin aja dia tidur. Lalu saya ingatkan sekali lagi, kita akan melakukan scanning. Scanning itu apa? Ya, mengetahui layanan dan sistem operasi yang ada di komputer korban. Ya, sekarang kita nggak tahu meta itu apa, dia ada layanan apa aja, kita nggak tahu. Ya, dengan scanning kita akan tahu dia itu sistem operasinya apa, layanannya ada apa aja. Ya, itu scanning. Kita akan scanning pakai kali dan korbannya adalah meta tadi. Ya, udah jelas ya. Lalu nanti setelah ini jangan sesekali melakukan scanning ke IP lain selain IP-nya meta. Karena itu tindakan yang melanggar undang-undang. Saya rekap. Ya, ini rekapannya. Jadi CIP semua sudah oke. Keduanya adalah if config. Ya, lalu muncul kedua IP. IP-nya bisa dilihat di situ. Ya, jadi IP dari, kalau nyalain lampu bagus nggak sih? Tambah nggak jelas ya? Nah, ini aja. Ya, jadi IP dari kali kelihatan di situ, IP dari meta kelihatan di situ. Jadi jangan sampai ketukar, itu aja sih. Ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita step by step biar nggak banyak error. Aman 6 orang tadi? Oke, berikutnya ping juga udah oke. Ya, pakai ping IP seberangnya gitu ya. Jadi kalau ping dari kali inputin IP-nya meta, kalau dari meta ping input IP-nya kali. Jadi dari kali kamu coba dulu, sebentar kita bahas ya. Ini diketik nmap. Ya, nmap min p min v, min s, v-nya gede, lalu IP meta. Ini IP-nya meta. IP meta saya. Jadi sesuaikan dengan IP metamu. Ya, ini IP meta punya saya. Jadi jangan ditiru. Oke, sambil nunggu punya saya, ya bisa diperhatikan dulu. Ya, kita tadi melakukan apa? Kita pakai software yang namanya nmap. Ini, The Network Mapper, Free Security Scanner. Ya, jadi nmap itu nama software. Ya, nmap itu nama software. Ya, detailnya ada ini di nmap.org. Ya, nmap ini sudah terinstall bawaan di Kali Linux. Ya, ya dia sudah terinstall. Cuma kayaknya nggak ada gininya. Oh ada ya. Jadi kalau dicari di start menu, nmap juga ada. Ya. Jadi cara pakainya, nmap-nya diketik dulu, lalu muncul opsi ya, muncul banyak opsi, min v, ini lalu min sv, ini adalah fiturnya dia. Lalu terakhir adalah IP korbannya. Strukturnya kayak gitu aja. Nah, itu yang baru kamu lakukan. Yang kamu lakukan adalah kamu pakai software yang namanya nmap, ini adalah IP korbannya. Dan ini kamu sudah melakukan yang namanya scanning, dan ini contoh kalau sudah selesai. Ya, jadi dia muncul kali atau apa nama host dan domain di laptopmu, itu udah selesai. Ya, scanning gitu doang. Ya, gitu doang. Jadi kamu sudah melakukan scanning, tindakan yang melanggar undang-undang negara Indonesia. Cuma kita aman karena kita nyeken korbannya kita punya sendiri. Ya, korbannya yang ini. Gitu ya, itu yang sedang kamu lakukan tadi. Ya. Di sini informasi yang bisa kamu lihat agak pertama gitu ya. Kamu bisa tahu sistem operasi dari meta. Itu kalau kamu scroll ke bawah itu akan muncul berulang-ulang tulisan Ubuntu. Nih, Ubuntu, ya, Ubuntu, ya muncul ketemu ya Ubuntu ya, ya Ubuntu, MySQL Ubuntu, ya kamu ketemu Ubuntu tulisannya, ya. Kalau kamu mau bermain, kamu bisa bikin korban Windows. Ya, kamu bisa bikin virtual machine di sini Windows 7, Windows 10 apa diinstal di VirtualBox.
lalu kamu cari IP-nya, kamu scanning lagi. Nanti yang muncul tulisannya adalah Windows. Ya, anggap saja kamu tidak tahu itu virtual machine-nya apa, sistem operasinya apa. Dengan scanning kamu bisa melihat sistem operasinya. Ya, gitu. Lalu yang kedua, kamu bisa melihat layanan-layanan yang berjalan di komputer target. Cuma bentuk layanannya tidak gamblang seperti yang kamu kenal, website, lalu telnet, FTP, HTTP, nggak kayak gitu ya layanannya. Ya, ini layanannya ya. Lalu kondisinya gimana? Open atau close? Nanti kita bisa memanfaatkan celah-celah ini kalau mau menyerang. Ya. Jadi layanan FTP open bisa diobok-obok ya. Lalu HTTP open kayak gitu. Ya, jadi pintu ini diibaratkan pintu-pintu masuk kalau mau masuk ke komputer korban itu. Ya. Jadi karena Meta ini memang sistem operasi yang diperuntukkan untuk diserang. Ya. Jadi dia banyak layanan dan semuanya open. Ya, nanti kalau di komputer yang memang bukan korban, ini nggak semuanya open, ada yang close gitu ya, nggak semuanya kebuka. Jadi peretas itu nanti dia akan memakai atau mencoba menerobos lewat layanan-layanan yang open ini. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Jadi dia akan scanning dulu, scanning si IP korban, ya. Setelah IP korban dia dapat sistem operasinya apa, lalu layanannya apa. Layanan yang open itulah yang akan dipakai untuk menyerang. Ya, jadi layanan-layanan ini. Contohnya gimana? Saya kasih contoh yang simpel. Di sini ada HTTP. Ya, HTTP sebentar. HTTP. Ini nih. HTTP 80 TCP open, dia pakai produk Apache versi 2.28. Saya tanya di Google. Ya. Apache 2.2.8, saya keywordnya adalah vulnerabilities. Ya, Apache HTTP server version 2.2.8 itu yang dimiliki oleh Meta. Ya, itu kita bisa lihat informasinya di scanning. Ya, itu ada vulnerabilities. Vulnerabilities ini adalah bug-nya. Ya, jadi ada website yang menampung bug-bug dari perangkat lunak. Salah satunya adalah CVE Details ini. Ya. Lalu berikutnya si hacker ngapain? Si hacker akan belajar ini. Jadi bug-nya itu di mana, apa yang bisa dimanfaatkan. Kira-kira kayak gitu. Disinilah nanti muncul istilah serangan DOS, bypass, XSS segala macam. Ya. Jadi kalau kamu pernah dengar diapain itu, di DOS, di DDoS, di macam-macam, di bypass, itu adalah teknik vulnerability. Perjalanannya kayak gitu. Ya, ini masih long way, maksudnya masih panjang banget sebenarnya pembahasannya. Ya, 16 pertemuan nggak cukup, apalagi cuma 1 hari ya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, kamu di mata kuliah ini diharapkan tahu dulu ya pintu awal orang mau meretas tuh kayak gimana. Ya, tekniknya adalah pakai scanning. Scanning itu men-scan ya sesuai namanya, ya men-scan komputer korban untuk mengetahui sistem operasi yang digunakan, lalu layanan apa saja yang berjalan dan layanan itu terbuka. Ya. Setelah layanan itu terbuka, kita bisa mencari bug-nya dengan vulnerabilities. Keywordnya adalah vulnerabilities. Diketik aja layanannya, ya, lalu vulnerabilities. Nanti berikutnya si hacker tinggal menindaklanjuti saja dari sini. Nanti kita sambil jalan kita akan mencoba membobol atau mengobok-ngobok layanan yang ada ini. Ada banyak contohnya, bisa kita coba. Kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi sudah kelihatan jadi hacker itu sulit ya. Ya. Jadi sebenarnya hacker tuh orang pintar, orang yang belajar, cuma
belajarnya salah digunakan, dah gitu aja. Ya. Dia orang yang tekun, orang yang sabar, orang yang mau belajar, tapi disalahgunakan, dah gitu aja. Itu scanning, ya, scanning pakai software yang namanya Nmap. Nmap-nya sudah langsung terinstall di Kali, kita tinggal pakai aja, ya. Nah berikutnya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, memang kita prakteknya singkat aja ya, jadi kita mencoba yang namanya scanning, gitu dulu. Nanti kelanjutannya ada, ya habis UTS lah kira-kira. Ya, jangan sesekali nge-scanning IP-nya Instaki gitu ya. Karena apa? Karena server itu bisa punya log itu yang ini. Catatan, bukan kok munculnya Google Translate sih. Log server example. Nih, dia bisa punya log itu ya catatan ya, baris-baris yang setiap detik, setiap menitnya apa yang terjadi di server itu. Jadi kalau seseorang melakukan scanning ya, lalu lognya ini dibaca oleh si pengelola server ya, lalu IP-mu ketahuan, itu kamu bisa dituntut. Ya, jadi dia punya lognya, hari, tanggal, jamnya, tahunnya, ya apa yang dilakukan, apa yang terjadi di server itu. Itu semua tercatat. Cuma sekarang tergantung si pengelola server mau baca apa enggak, itu aja sih. Ya. Ya, kalau gabut dibacain atau di control find dicari satu-satu gitu ya, bisa aja. Ya, karena server itu punya log, jadi dia mencatat segala aktivitas yang terjadi di komputernya itu. Ya, kalau scanning ketahuan. Kayak gitu kira-kira. Jadi nah, kalau mau coba-coba nanti yang di scanning, yang diobok-obok ini aja, korbannya udah ada. Untuk belajar.